semua dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muanam. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muanam dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita selamat pada hari ini di acara peringatan hari Ibu ke-97 tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Allah, ya Tuhan kami, para rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Tak putus asa kami mengabdi dan meminta rahmat ampunmu senantiasa kami harap dan kami damai. Dengan ridhomu semoga negara dan bangsa Indonesia tetap jaya. Ya Allah, ya Rahman, ya Maha Pengasih. Pada hari ini kami berkumpul di sisi dalam rangka mengikuti acara peringatan Hari Ibu yang ke-97 tahun 2025. Kiranya acara ini menjadi acara yang Engkau ridhoi. Semoga dapat memberi manfaat bagi masyarakat demi terwujudnya negara Indonesia yang hebat, kuat dan damai. Ya Allah, ya Rahim, ya Maha Kuat. Kami menyadari masih banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami terkait perempuan dan anak. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masih maraknya perdagangan manusia. Masih adanya kesenjangan akses bagi perempuan di bidang ekonomi. Oleh karenanya ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk dapat meningkatkan peranan dan kedudukan kaum perempuan Indonesia dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, demi terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak di negeri kami tercinta ini. Ya Allah, ya Jami, ya Maha menyatukan, satukanlah hai kami, padukanlah langkah kami, lihatlah kami dalam kasih sayang-Mu. Berikanlah kemampuan kepada perempuan dan ibu di Indonesia untuk dapat berkenan dalam menciptakan dan menggerakkan perdamaian dalam keluarga dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menegakkan nilai kebangsaan dan mewujudkan perdamaian dunia. Ya Allah, ya Ghafur, ya Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan orang-orang yang kami sayangi dan kami cintai. Mari, baik mereka yang masih hidup apalagi sudah wafat. Hanya kepada Engkau lah kami berharap, dan hanya kepada Engkau lah kami mengabdi. Engkau Maha mendengar dan mengabulkan, kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا رب يا رب اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri, kepada yang bertugas dipersilakan. Mengeningkan cipta dipimpin oleh Ketua PWD Kecamatan Parusari. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Edi Suprapto dipersilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Saya berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar arwah para pahlawan yang telah gugur milik kita diterima di sisinya dan diampuni dosa-dosa. Mengingat kita mulai. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu himne PWRI. Para
Mars PWRI. Dilanjutkan Mars Kerta Beda. Acara selanjutnya pembacaan Panca Upaya PWRI yang ditirukan oleh sekolah diri. Panca Upaya PWRI. Panca Upaya PWRI. Kami warga Persatuan Wedatama Republik Indonesia. Kami Persatuan Indonesia. Satu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. 2. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setia kepada negara Kesatuan Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Berbudi luhur, bijaksana, lapang dada, setia kawan, mengutamakan hidup sederhana dan mandiri. 4. Bersikap terbuka, gotong royong, meningkatkan kesejahteraan sesama Wedatama, dan kerjasama dengan pihak lain, atas dasar kerja persamaan derajat. 5. Meningkatkan kualitas hidup, serta mengamalkan pengetahuan dan pengalaman bagi pembangunan negara dan bangsa. Disampaikan terima kasih. Cara selanjutnya menyanyikan himne Hari Ibu. Kepada paduan suara dipersilakan mengambil tempat. Ya, hadirin di bawah berdiri. Mohon berduduk kembali.
Dilanjutkan Mars Hari Ibu. Dan disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan sejarah Hari Ibu. Kepada yang terhormat Ibu Nur Jumiatin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Hari Ibu. Sejarah Hari Ibu merujuk pada Kongres Perempuan Indonesia pertama yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta di sebuah gedung dalam Joyodipuran milik Raden Tumenggung Joyodipuro. Kongres Perempuan Indonesia pertama dihadiri sekitar 30 organisasi wanita yang menyebar di Jawa dan Sumatera. Tercatat sebanyak 600 orang perempuan turut menjadi peserta kongres tersebut, yang mewakili puluhan perhimpunan wanita yang berasal dari berbagai latar belakang. Mereka adalah wanita Utomo, Putri Indonesia, wanita Katolik, Aisyah, wanita Mulyo, Dharma Laksmi, wanita Taman Siswa, dan sayap organisasi pergerakan lain, misal Sarekat Islam, Jong Jawa, Jong Islamic World, dan lain-lainnya. Selain itu, para perwakilan dari perhimpunan pergerakan partai politik maupun organisasi pemuda juga datang ke Kongres Perempuan Perdana ini.
termasuk wakil dari Budi Utomo, Sarekat Islam Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Jong Java, Jong Madura, Jong Islamin Bond, dan seterusnya. Para perempuan tersebut terinspirasi dari perjuangan wanita era abad ke-19 untuk berjuang melawan para penjajah. Tujuan pengadaan Kongres Perempuan Indonesia pertama adalah mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia. Selain itu, untuk menyambung pertalian antara perkumpulan-perkumpulan wanita Indonesia. Kongres Perempuan pertama tersebut lantas jadi tonggak bahwa kaum wanita Nusantara berikrar ikut jadi bagian dalam pergerakan nasional untuk kemerdekaan. Kongres Indonesia Perempuan pertama melahirkan dua hal yang besar yang berdampak bagi kehidupan perempuan Indonesia, yaitu pertama, muncul hasrat untuk membentuk organisasi yang solid dengan kehadiran Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Yang kedua, melahirkan 3 mosi yang merajuk pada kemajuan perempuan, seperti tuntutan penambahan sekolah rendah untuk perempuan, perbaikan aturan dalam pernikahan, perbaikan aturan mengenai dukungan janda dan anak yatim. Setelah itu diadakan kongres lanjutan, yaitu Kongres Perempuan kedua, 3, dan keempat. Pada Kongres Perempuan ketiga yang diadakan di Bandung pada tanggal 23 sampai 27 Juli 1938, mereka membahas mengenai tuntutan persamaan hak dan harga antara pria dan wanita. Persamaan itu juga harus dilandasi oleh kodrat serta kewajiban masing-masing. Lebih lanjut, Kongres ini menyetujui pula rancangan undang-undang tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfa. Dalam kongres ini pula, Hari Ibu ditetapkan pada tanggal 22 Desember, yang merupakan tanggal berdirinya Federasi Perkumpulan Wanita yang bernama Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Dari peristiwa bersejarah yang berlangsung di tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 tersebut, pemerintah Indonesia masa Presiden Soekarno pun mengeluarkan Dekri Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1953 untuk menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu atau Mother's Day di Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama Ketua Panitia, pada yang terhormat Bapak Haji Darmadi dipersilakan. Maaf nih, saya berdiri lagi. Masalahnya orang-orang itu walaupun laki-laki ya, kalau walaupun sudah tua itu harus sering berdiri. Kalau nggak sering berdiri bahaya, katanya Pak Yanto. Karena harus sering-sering berdiri saja. Bagaimana bentuknya seperti berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua PWRI beserta pengurusnya, dan yang saya hormati Ibu Ketua Kerta, dan yang saya banggakan Bapak Ibu anggota PWRI se-Kecamatan Purwosari.
kita bersama diberi sempat, diberi nikmat, dan diberi kesehatan, bisa berkumpul di Balai Desa Purwosari dengan keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan peringatan Hari Ibu se-Indonesia. Yang kedua, sholawat dan salam kami aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti di hari kiamat mudah-mudahan kita diberi sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita di sini untuk memperingati Hari Ibu, mudah-mudahan selalu diberi sehat, baik itu yang hadir pada hari ini maupun yang tidak bisa hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang kurang sehat supaya disehatkan oleh Allah. Yang berikutnya, yang ketiga, wabil khusus untuk saudara kita yang telah mendahului kita, yaitu Bapak Kadjan Budiono. Mari kita bersama-sama berdoa membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan senior kita yang telah mendahului kita selalu dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya, dan diterima semua amal baiknya. Bapak Ibu sekalian, untuk menyemarakkan suasana ini, mari kita bersama-sama untuk berpantun. Bunga selasih berjumlah 1000, pete 1 berwarna abu. Terima kasih padamu Ibu, telah merawatku sepenuh kalbu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sosok Ibu adalah yang sangat luar biasa bagi kita. Beliau tidak hanya melahirkan kita, tetapi juga menjadi pilar utama keluarga. Dengan cinta kasih sebagai pendidik, pelindung, dan penginspirasi kita. Tanpa Ibu, kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Hari ini saat yang tepat untuk merenungkan betapa besar jasa-jasa Ibu kita. Gunakan momen ini untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu kita, baik melalui ucapan, tindakan, maupun doa. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang tidak pernah berhenti. Ibu adalah pahlawan sejati yang selalu menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita semua selalu bisa menghormati dan mencintai Ibu, tidak hanya pada hari ini, tidak hanya pada hari Ibu saja, tetapi mudah-mudahan kita bisa menghormati, menghargai, dan mendoakan Ibu setiap saat dan setiap waktu. Mungkin sambutan kami hanya itu. Kami tutup dengan lagi pantun ya. Buah tomat dicampur labu, labu ke labu tumbuh 1000. Kuucapkan selamat Hari Ibu untuk ibuku yang ada di kalbu. Mohon maaf atas segala kesalahan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua, Ketua Kerta Widatama kepada yang terhormat Ibu Hajah Nurul Hidayati di Barat Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes R.R.V. Suparto selaku Ketua PPI Kecamatan Purwosari. Yang kami hormati pengurus PWRI Kecamatan Purwosari. Yang kami hormati pengurus Kerta Widatama Kecamatan Purwosari serta hadirin Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di balai desa ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam acara kegiatan rutin pertemuan PWRI Kecamatan Purwosari dan dirangkai dengan Hari Ibu yang ke-97. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita curahkan kepada tujuan kita, Kanjeng Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, mohon maaf di sini saya mewakili Ibu Ihda Resdiana selaku Ketua Kerda Widatama yang hari ini beliau masih dalam masa iddah karena suami beliau telah pulang ke rahmatullah yaitu Bapak Akastan. Semoga Ibu Ihda Resdiana diberikan ketabahan, keikhlasan dan kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita memperingati Hari Ibu. Saya ucapkan selamat Hari Ibu khusus buat ibu-ibu yang ada di sini dan umumnya ibu-ibu di seluruh Indonesia. Pada Hari Ibu kita bisa mengingat kembali jerih payah seorang ibu yang telah mendidik kita, merawat kita dengan ikhlas, dengan cinta kasih tanpa pilih kasih, dengan cinta kasih tanpa batas. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tentu ibu adalah madrasatul ula, yaitu tempat pertama ibu-ibu mendidik putra-putrinya, di mana ibu menjadi pendidik pertama dalam nilai-nilai sosial dalam masyarakat, yaitu tentang akhlakul karimah. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi, begitu pentingnya peran seorang ibu di dalam rumah tangga, di dalam mendidik putra-putrinya, yang berbunyi An-nisa'u imadul bilad, idza sholihat sholihatul bilad, idza fasadat fasadatul bilad. Yang artinya ibu adalah sebagai tiang negara. Apabila baik wanitanya, maka baik pula negaranya. Apabila jelek wanitanya, maka jelek pula negaranya. Hadis tersebut bukan kok kita harus menjadi terdepan, garda terdepan dalam negara, betul. Yang kita bisa diam di sini adalah karena keluarga adalah paling utama untuk mensukseskan suatu bangsa. Kalau kita mendidik putra-putri kita di dalam keluarga menjadi generasi-generasi yang cemerlang, generasi yang berakhlakul karimah, tentu negara ini akan menjadi negara yang besar, negara yang maju, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang ada di sini, dan kita berdoakan kepada ibu-ibu kita yang masih hidup, semoga ibu-ibu kita diberikan nikmat sehat dengan umur yang panjang dalam keberkahan. Kalau ibu kita sudah meninggal, semoga ibu kita diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir kalinya saya ucapkan kepada bapak-bapak panitia pada hari ini yang menjadikan ibu-ibu pada hari ini sebagai ratu, karena biasanya petugas semua ibu-ibu
sekarang semua petugas dihandle bapak-bapak. Terima kasih semangatnya bapak-bapak telah memperhatikan kami di hari Ibu. Untuk terakhir kalinya, saya ucapkan lagi selamat Hari Ibu. Semoga kita diberikan nikmat panjang umur dalam kesehatan, dalam keberkahan, diberikan nikmat sehat, nikmat bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, sekian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang disampaikan terima kasih. Sambutan yang ketiga dari Ketua PWRI Kecamatan Porosari pada yang berhormat Bapak Dr. Agus Suprapto dipersilakan. PWRI, PWRI, PWRI. Terima kasih. Jadi suasana hati yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus PWRI Kecamatan Porosari dan ibu-ibu pengurus Karta Pratama PWRI Kecamatan Porosari dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpah nikmat yang berikan sekalian, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya nanti di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hormati, pada kesempatan ini yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada panitia yang telah dapat menyelenggarakan peringatan Hari Ibu yang ke-97 tahun 2005 yang kita kaitkan juga dengan pertemuan rutin pada bulan Desember kali ini. Ternyata kita tidak salah menunjuk kedua panitia Haji Darmadi, betul-betul cocok dan hebat ya. Tepuk tangan. Sama terima kasih pada para panitia yang sudah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, termasuk ibu-ibu yang tergabung dalam paduan suara. Di Porosari ini paduan suaranya memang handal ya, sudah sering tampil ya, sering tampil. Dan kami juga terima kasih pada Bapak-Ibu sekalian, semua anggota PWRI yang sudah berpartisipasi sehingga bisa terselenggaranya peringatan Hari Ibu ini. Apapun bantuannya yang disampaikan pada panitia sangat berharga, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan mendapat balasan pahala dari Allah. Amin. Bapak Ibu yang hormati, peringatan Hari Ibu memang pada bulan-bulan Desember ini diselenggarakan di seluruh Indonesia di organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita, juga dari pemerintah. Hari Ibu sebenarnya tepatnya matur nuwun Bu Tina. Hari Ibu sebenarnya
jatuh pada hari Senin tanggal 22. Namun kita sepakat kita selenggarakan, kita laksanakan pada hari Sabtu. Karena tanggal 22 ini kalau kita pinjam balai desa hari Senin, ini mungkin mengganggu. Ya. Di samping itu banyak yang puasa, ya. Sehingga kita memilih pada hari Sabtu tanggal 13. Bapak yang hormati, dengan peringatan ini Bapak sekalian, kita ingin cari suasana. Kalau kita pertemuan rutin, lesehan di rumah sana, akan seragam. Hari ini luar biasa. Walaupun usia di atas 70, di atas 60, namanya seperti usia berapa? 20. Hebat, luar biasa, hebat. Kalau yang indah bangun pagi, ya pagi pun maca, ya, mengikuti sawang bapak-bapak, ya, dibersani bapak-bapak akan dinilai oleh bapak-bapak. Wah, ini harus tampil beda, ya. Cucunya bingung nyiapno segalanya, ya. Wah, yang itu kok gelani gitu ya. Jadi dengan kita seperti ini menambah imun kita, ya. Terima kasih, ya, tambah sehat, ya. Ini. Jadi yang tidak hadir karena berhalangan ya nggak apa-apa. Kalau tidak ada halangan karena nggak mau hadir, ya ini eman-eman, ya, rugi kita, ya. Dan kita siapkan musik, jadi nanti kita bisa bersenang-senang sejenak, ya. Bapak yang saya hormati, Hari Ibu ini tadi sudah sampai pada sejarah tonggaknya pada tahun 1928. Memang pada waktu pada masa penjajahan, pada masa Budi Utomo juga, ya, waktu itu, sehingga perempuan-perempuan ini memang bergabung untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Ya. Dulu itu pendidikan juga tidak seperti sekarang. Pendidikan itu hanya orang-orang bangsawan yang menikmati pendidikan, ya. Ya. Yang masyarakat biasa sulit sekolah. Kakak saya dulu sekolahnya zaman Belanda itu namanya HIS, ya, HIS. HIS itu sebenarnya tingkat SD. Itu tidak sembarang orang yang bisa sekolah, ya. Memang kita pada masa penjajahan kita itu jangan sampai pandai, jangan sampai mengitari pemerintah yang menjajah, ya. Sehingga ibu-ibu bertekad untuk memperjuangkan setara dengan para kaum pria. Sampai masa kemerdekaan dan oleh Presiden pada waktu itu malah ditetapkan Hari Ibu pada tanggal 22. Dalam perjalanannya perjuangan Hari Ibu, perjuangan kaum perempuan itu sedikit-sedikit tercapai, ya. Pendidikannya sudah setara dengan kaum pria, juga mengabdi pada pemerintah juga sudah sama dengan kaum pria. Di tingkat TNI, Polri ini juga punya juga sama, sehingga pendidikan di Akmil dan Akpol itu sudah ada kaum perempuan. Ini membanggakan kita, kaum perempuan sudah setara dengan kaum pria. Mungkin yang pekerjaan yang kadang-kadang sulit dilaksanakan perempuan itu kadang-kadang sudah bisa dilaksanakan. Seperti Bapak Ibu di SPBU itu sekarang
para perempuan ya yang sudah melayani. Dulu belum ada ya, itu asing waktu itu ya. Oh ibu-ibu apa, mbak-mbak kok ya kali itu apa namanya pom bensin itu ya. Kemudian kondektur bis itu sekarang sudah ada yang perempuan, bahkan sopirnya juga ada yang perempuan ya, yang sama. Tapi di pasar sapi tidak ada perempuan. Sapinya yang berubah. Belum bisa, belum apa orang mentolo ya, orang mentolo ya. Bapak saya hormati, pada gilirannya ibu-ibu itu memang tugasnya sangat berat ya. Tadi sudah disampaikan, tugasnya melahirkan, kemudian memasak, ya, menyiapkan makanan, kemudian membina putra-putrinya agar berguna, agar dewasa dan bisa berumah tangga. Tugasnya itu sangat berat. Kalau bapaknya semeroy meneh duit, ya, wis kali ibu piye sing noto. Ya. Kadang-kadang ibu kadang-kadang sempat nggak tahu setruk gajinya itu yang pegawai, setruk gajinya bapak nggak tahu ibunya. Sempat itu ya. Kadang-kadang di dalam luar ketu lah, carry ketu bingung dulu ya. Tapi sekarang yang ibu-ibu yang sudah ditinggal bapaknya baru tahu, wah bayarannya tidak gede dibayar gitu ya. Nah, itu malah sekarang bisa menata diri sendiri ya. Bapak yang saya hormati, masih apa yang disampaikan ibu-ibu ini bisa memberikan putra putrinya, dan beliau ini memang tidak minta balasan ya. Ibu tidak minta balasan, tidak mengharapkan balasan, tetapi kita yang sebagai putra putrinya harus iman pada ibu ya. Seperti Umay Rama itu, manusia hormati ibumu yang melahirkan. Kayak iso terus ya. Kayak iso terus ya. Kayak kita kadang-kadang heran ada anak sampai apa itu tega dengan ibunya ya. Ya lu hampir dituruti ibu ya, dipukul. Ada yang sampai ibunya dibunuh juga, itu ada berita-berita itu ya. Kita ini yang salah siapa? Apa yang salah ibunya mendidiknya, di mana adanya pergaulan putra-putrinya yang mungkin yang salah dan mempengaruhi jiwanya itu. Tapi kita ibu-ibu ini kan sudah lanjut usia, dan kita panjang titip kepada putra-putri panjenengan yang sudah punya anak, dari ibu panjenengan menyebut dudu ya. Ini karena apa? Karena kita memarahi cucu itu kadang-kadang tidak bisa ya, tidak bisa. Kalau cucu di ibu di bapak ya, padahal gak cocok. Ojo ngono di negara ini. Masalah pendidikan, keluarga, bapak ibu bisa memberikan contoh kepada putra putra panjenengan, dan nanti akan dilanjutkan untuk generasi-generasi berikutnya. Saya terima kasih, dan kita bersyukur dengan usia kita pada hari ini kita masih bisa bertemu dan melaksanakan peringatan Hari Ibu ke-97. Mudah-mudahan kita sehat terus, dan dari tahun ke tahun kita bisa bertemu, kita bisa mengadakan peringatan-peringatan untuk menambah usia kita. Sekian dari kami, sekali lagi kami terima kasih kepada ibu sekalian, dan nanti meriah ini, nanti ada hadiah-hadiah dan sebagainya. Kurang lebihnya kami mohon dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin para undangan yang saya hormati, acara selanjutnya ini ada Bapak Sunawan yang akan membacakan atau membawakan sebuah musik. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Sunawan kami persilakan. Tepuk tangan untuk ibu-ibu dan ibu sekalian. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyemarakkan suasana di Hari Ibu sebagai penghormatan saya kepada Ibu. Saya akan membacakan curahan hati saya yang berupa puisi, tapi biasanya puisi itu kan dalam bahasa Indonesia. Sengaja saya sampaikan dalam bahasa Jawa, yang biasanya puisi bahasa Jawa itu disebut geguritan. Mohon diiringan musik. Layang biru kagem ibu. Ibu mulih nggawa tatu ajur remuk rembuk. Sore iki aku teko gendong dosa abang jinggo. Menawa ora dadi renaning penggalihmu ibu, banjur marang sapa aku kudu ngedum lara lopo. Batine uripku sing kebangetan ing bumi cidra, lungaku saka atimu sing tanpa pamit, nyeret lakuku ing tengah getiring urip. Nanging ibu, putramu kepengin tepung urip, senajan raga mung tansah gumbluntung ana bantalaning kekalahan. Awit ujure takdir nalika budale sepur wengi ora kena disingkiri. Menawa kira dadi renaning penggalihmu ibu, banjur marang sapa aku kudu ngedum lara lopo. Nanging atine ibu biruning samudra kebangsih pangapura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sunawan yang disampaikan. Wah, luar biasa sekali. Beri aplaus untuk Bapak Sunawan dulu. Monggo. Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, menunggu pengumuman hadiah atau pengumuman menang penerimaan hadiah. Di sini akan kami isi dengan lagu-lagu. Untuk itu bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyumbangkan suara emasnya, monggo kami persilakan. Oh langsung. Oh gitu. Jadi pembagian depres. Apa Pak Ifri ambil monggo. 2 dopres untuk acara pagi hari ini biar acara hangat dan meriah. Dopres yang dibagi tadi Pak Perdi Persani nomornya sendiri-sendiri. Nomor berapa benar? Nomor 11. Nomor 11 monggo maju ke depan yang nomor 11. Ada enggak? Ada enggak? Nomor 11. So, pulang. Dopres nomor berapa benar? 7. Nomor 7. Ada yang pegang nomor 7? Ada yang pegang nomor 7?
Terima kasih kami berikan. Ini saya bacakan harapan 1, 2, 3 dulu. Habis itu udah lagi. Baiklah. Deg-degan juga saya baca. Iya, saya yang deg-deg. Baik, ini adalah apapun hasilnya, ini adalah merupakan hasil dari kami menilai bertiga, dan kami bertiga tidak akan kompromi dan tidak ada nilai yang kita edit satupun, asli apa adanya. Ya. Jadi mohon maaf bila mungkin kurang pas, tapi adalah ini kenyataannya seperti ini. Nomor harapan 3, dari harapan 3 dulu ya. Juara harapan 3 yaitu jatuh pada Ibu Sri Moriati. Monggo Bu, Binara Ajeng untuk menerima hadiah. Harapan 2 ya. Harapan 2 Ibu Sri Susilastuti. Juara harapan 1 yaitu Ibu Hajah Siti Rodiah. Harapan 3 dulu. 3 dulu. Harapan 2 Ibu Susilastuti. Harapan 3 Ibu Hajah Siti Rodiah. Bentar. Masya Allah. Abadi po. Action. Selamat kepada para pemenang. Sebelum pengumuman 1, 2, 3 kita kasih door prize dulu ya. Nanti yang terakhir baru favorit. Baiklah, saya lanjut untuk membacakan hadiah juara 1, 2, 3 dan sekaligus favorit. Juara 3 dulu yaitu jatuh pada Ibu yang punya nilai 87, yaitu Ibu Yuniati. Monggo Bu, Binara Ajeng. Mendapatkan total nilai 88. Hanya terpaut 1 poin, yaitu jatuh pada Ibunda Didit Hardian. Asli Bu ini betul KKN. Selanjutnya juara 1 dengan total pernilai 90, hanya terpaut 1 lagi, yaitu jatuh pada Ibu Hajah
Nurul Hidayat. Sekaligus juara favorit ya. Nah ini pilihan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sendiri. Juara favorit yaitu dengan total perolehan suara dukungan yaitu 8, jatuh pada Bunda Didin Hartiani. Ya memang ini nasib ya, kita nggak bisa rubah nasib. Oke. Enggak kedap. Nanti tandanya belakangan aja Pak. Nanti belakangan aja, mau apa? Belakangan aja. Spesial ini. Masa gak salaman? Cium tangan lah. Oke. Cek. Beri tengah mau Pak Juni. Oke. Beri tengah malah ini. Makasih semuanya. Pak Edi di tengah aja enggak apa-apa. Terima kasih matur nuwun. Foto bersama. Karena ini saya yang buku saya ya. Ini saya kasihkan yang tadi datang pertama. Ibu siapa nih? Mangga. Aku sih Monggo sebelum kita pulang kita foto bersama. Monggo disiapkan panitianya.
Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan beri. Terima kasih.